Nah, di sini di rumahnya biasa pernah lihat cicak nggak? Nah, dia biasanya hidupnya gimana? Tembok bisa, di dinding bisa. Nah, pernah nggak kalian lihat cara cicak untuk melindungi dirinya? Siapa yang bisa? Oke. Ya? Iya, apa tadi? Iya, autonomi atau ya, memutuskan ekornya. Nah, cicak merupakan contoh hewan yang memiliki habitatnya masing-masing. Nah, itu merupakan sebagian dari materi pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah kalian mampu mengemukakan ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Nah, nanti kalian akan mampu menelaah ciri-ciri hewan beserta habitatnya juga. Nah, juga kalian akan mampu menjabarkan makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mengemukakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa kita akan melakukan kontrak pembelajaran. Yang pertama, tidak ribut. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, iya, jika ingin keluar izin dulu. Bisa? Ya, oke, bisa. Nah, sebelumnya ayo kita tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Ya. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Terima kasih, silakan kembali. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan fokus pembelajarannya IPA dan IPS. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas beberapa masalah. Pertama itu materinya tentang ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Yang kedua, upaya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini beserta masalah-masalah yang akan kita pecahkan hari ini. Jadi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, tapi ini untuk pembagiannya dulu, bukan kalian berkelompok, bukan. Ini untuk pembagiannya dulu. Nanti ketika sudah Ibu jelaskan untuk berdiskusi, silakan kalian membentuk kelompok kalian yang sudah ditentukan. Kelompok 1 ada Fitri, Vika, Satria, Okta. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Nasya, Indri, Sultan, Rizky. Kelompok 3 Linda, Syifa, Aisyah, Zelda. Kelompok 4 Aza, Andika, Rindu, Anggun. Kelompok 5 Rafa, Nuraini, Bagas, Bulan. Kelompok 6 Daus,
yang dia dapat seperti daging apapun masuk. Kalau yang kucing iya. Kalau ini bebek hidupnya di mana? Ada yang bisa jawab? Oke, Lingkungan dan perairan dapat untuk mencari makan. oke, iya. Bebek itu hidupnya bisa di tempat-tempat yang basah atau di lumpur. Karena apa? Lihat di kaki ini ada selang yang menahan. Bisa untuk berenang, bisa untuk berjalan. Kalau bebek, sekarang ikan, ini apa? Ikan Oke. Kenapa dia hidupnya di air bukan di darat? Ada yang bisa jawab? Oke. Kenapa dia hidupnya di air bukan di darat? Oke, betul. Betul sekali. Nah, jadi apa pernapasan ikan? Pisang, iya. Pernapasan ikan adalah pisang untuk bernapas di dalam air. Kalau misalnya kucing bernapas seperti apa? Paru-paru di darat. Nah, ini apa? Hidupnya di mana bisa? Di mana? Di gurun pasir, betul sekali ini. Nah, unta itu hidupnya di gurun pasir. Kenapa dia hidupnya di gurun pasir bisa bertahan? Ada yang bisa jawab? Ya? Oke, betul sekali. Nah, kenapa unta bisa bertahan di gurun pasir? Karena dia memiliki pungguk untuk menyimpan cadangan makanannya atau cadangan airnya. Itulah sebabnya dia bisa bertahan di gurun pasir. Nah, sekarang perhatikan.
habitatnya. Nah, memiliki dua kaki dengan cakar yang panjang. Memiliki dua sayap yang tidak bisa dipakai untuk terbang. Tapi seluruh tubuh di tubuh termasuk kelompok unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri habitat ayam hidup di lingkungan yang banyak tanah dan semak, dataran lapang yang mengering, karena di situ dia mencari makanannya. Biasa makanannya itu ada di tanah seperti ini. Yang kedua, memiliki sisi untuk berenang, memiliki insang untuk bernapas, memiliki sisi dan lendir. Ciri habitat ikan hidup di lingkungan perairan. Karena dia memiliki insang untuk bernapas. Selanjutnya, cicak. Nah, ciri yang pertama, hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya. Apa fungsinya? Oke, terus supaya dia bisa berjalan di tinggi dan tidak jatuh. Kalau dirinya ada perekat, maka dia akan jatuh kalau misalnya dia jalan di tinggi. Nah, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Memiliki kemampuan autotomi atau menembuskan ekornya jika dia merasa terancam. Habitat asli. Ciri habitatnya hidup di lingkungan bertanah dan juga biasa terdapat di rumah. Biasa juga ada di pepohonan. Bebek. Ciri-ciri bebek. Memiliki paruh yang agak panjang dan lebar. Bentuk paruh ini dimanfaatkan bebek untuk mencari makanan. Dia biasa makannya itu di lubuk-lubuk. Ya. Memiliki kaki yang bersatu untuk berenang. Memiliki bulu yang berlapis minyak yang berfungsi untuk menjaga tubuh bebek agar tidak kering. Biasa kan kalian lihat kalau bebek berenang itu tidak basah. Dia pasti airnya itu langsung turun. Karena dia memiliki lapisan minyak. Ciri habitatnya lingkungan darat dan perairan dangkal untuk mencari makan. Selanjutnya ada naga. Ciri-cirinya memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanannya. Punuk itu yang di atas badannya itu, yang ada garis kayak gini itu punuknya. Telapak kakinya memiliki bantalan kulit yang keras. Memiliki bulu mata yang panjang dan lebar untuk melindungi mata dari debu karena dia hidup di padang pasir. Kalau tidak ada bulu matanya yang panjang, dia akan melindungi. Nah, ciri habitatnya hidup di lingkungan yang kering dan gersang seperti gurun pasir. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari beberapa hewan serta habitatnya. Ada pertanyaan? Ya, sudah mengerti? Ya, oke. Kalau sudah mengerti, silakan bentuk kelompoknya. Ingat mejanya jangan digeser, tapi diangkat. Bentuk kelompoknya masing-masing. Tidak usah ribut. Meja kuncinya diangkat, jangan diseret.
Ya. Waktunya Ibu kasih loh. Silakan.
Lembah, cicak. Oke, lanjut. Untuk RKPD pemecahan masalah. Apakah jika kita membayangkan kucing di rumah dapat mengganggu habitat aslinya? Jika dari lahir atau kecil sudah berada di rumah, maka itu tidak mengganggu habitatnya. Kecuali kucing itu merupakan kucing yang bisa menghidupkan hutan, maka itu akan mempengaruhi habitatnya. Jika kucing yang sudah terbiasa hidup
Tadi merupakan video apa? Tembak. Itu terjadi di Papua. Sampai saat ini masih terjadi baku tembak di Papua sana. Nah, masalah yang akan kita bahas, Indonesia itu telah dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi mengapa masih terjadi pertempuran atau peperangan setelah kemerdekaan? Yang kedua, bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan Indonesia pada masa sekarang? Itu merupakan pertanyaan masalah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemerdekaan Indonesia, upaya dan faktor pendukungnya. Ada yang bisa sebutkan upaya? Oke, Putri. Gerakan nasional, Sumpah Pemuda, Pemuda Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan, Perjuangan Bersenjata, Diplomasi dan Perundingan, Konferensi Asiatika, Kesatuan Rakyat, Itu merupakan faktor upaya dan faktor dalam mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan baca. Oke, terima kasih. Nah, meskipun proklamasi kemerdekaan Indonesia itu telah dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi masih terjadi pertempuran atau perundingan rakyat Indonesia. Nah, Indonesia masih harus melalui serangkaian perjuangan dan pertempuran untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya dan melawan
Yang pertama, Perundingan terjadi. ya perundingan terjadi. Yang kedua, Perundingan ini. ketiga, Perundingan pemimpin. empat, Konferensi Indonesia. Konferensi Bunda. konferensi meja bunda. Itu merupakan perundingan yang merupakan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini juga ada pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah. Nah, di sini ada yang tahu pertempuran Ambarawa itu terjadi tanggal berapa? Oktober. Ya. Oke, betul. Nah, yang kedua pertempuran Surabaya. Ada pertempuran Bandung Lautan Api, ada pertempuran Area. dan area, ada pertempuran Hutan Negara. Makan
Kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kelompok empat. Nanti setelah temannya datang baru boleh puisi lagi. Lainnya perhatikan.